pengharapan dunia gitu. Oh ya udah, oke. Dari indahlah ya. Indahlah. Indahlah. Oke. Namanya. Ini namanya gitu ya. Shalom, Amang Inang sekalian yang ada di gereja ini. Begitu juga untuk Amang Indah dan seluruh keluarga yang mengikuti ibadah ini secara streaming dari rumah kita masing-masing. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah ini. Kami Parhaladu HKBP Kebayoran Baru mengucapkan untuk kita semua selamat datang yang di gereja dan selamat melakukan ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah ini, kami akan membacakan protokol kesehatan ibadah gereja kita. Protokol kesehatan ibadah. Pertama, jemaat harus dalam keadaan sehat, menyiapkan masker dari rumah dan sudah mendaftar. Yang kedua, masuk dalam antrian untuk cek nama di bagian pendaftaran, cuci tangan, ukur suhu badan, dan mengisi bangku kosong yang terdepan, duduk pada bagian yang tidak bertanda silang. Yang ketiga, selama ibadah tetap memakai masker, tidak boleh dilepas. Yang keempat, tidak berpindah tempat duduk, menjaga ketertiban, dan tidak melakukan komunikasi atau menggunakan HP. Yang kelima, selesai ibadah agar tetap duduk di tempat, hingga dipersilahkan keluar sesuai urutan oleh pelayan Haretawan, dan agar langsung meninggalkan area gereja atau langsung pulang. Yang keenam, jemaat yang akan ke toilet agar keluar mengikuti jalur yang sudah ditetapkan dan antri di luar toilet apabila sedang terisi penuh. Apabila akan masuk kembali ke dalam gereja untuk melanjutkan ibadah, tetaplah mengikuti jalur yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keheningan ibadah. Yang ketujuh, setiap peserta ibadah agar mentaati semua prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan yang kedelapan, dihimbau kepada jemaat yang pada saat ini terkonfirmasi positif COVID-19 agar melakukan kontak tracing dengan mengidentifikasi kontak dan mengevaluasi kontak erat, seperti berkumpul dalam satu ruangan selama kurang lebih 15 menit atau bersentuhan langsung, agar kontak erat memantau kesehatannya selama 14 hari ke depan guna menghindari penularan lebih lanjut. Demikian kiranya kita dapat menjadi berkat bagi sesama dalam masa-masa pandemi ini. Sebelum kita ibadah, mari kita bersat teduh sejenak. Amin. Kita memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri.
masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihani kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari hukum Taurat Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Sinar bintang
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 14 sampai 20. Kita membaca secara responsoria. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362
ayat 1 dan 3. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat diundang berdiri. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Januari 2021. 1. Minggu ketiga setelah Epifanias. Hari ini adalah minggu ketiga setelah Epifanias dengan tema kemurahan Allah yang menyelamatkan. 2. Berita anak lahir. 1. Hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Mikael SP Butar-Butar, Ibu Erika Mariana Boru Tambunan, alamat Perumahan Cita Grand, Blok O5 nomor 10, Klaster The Tarn, Jalan Alternatif Transyogi Cibubur, Jatikarya, Jati Sampurna, Sektor Sion. 2. Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 yang lalu, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Heri Posma Sirait, Ibu Ruth Angelika Boru Simajuntak, alamat Jalan Sangrila nomor 1, Petukangan Selatan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Sektor Sion. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga, kiranya Tuhan memberkati anak dan orang tua sehat dan sejahtera. 2. Pemberkatan perkawinan. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 9 WIB di AKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran, yaitu nama Andre Rizky Fernandes Malau, alamat Jalan Antena 10 nomor 20B, Radio Dalam, Jakarta Selatan, Jemaat HKBP Kebayoran Baru Resort Kebayoran. Putra Bapak Elwin Tambah Malau, Ibu Ermin Boru Simarmata. Dengan tunangannya nama Priskila Irene Nirahua, alamat Kebon Kosong GG 10 Kemayoran, Jakarta Pusat. Jemaat GPIB Maranatha Jakarta, Putri Bapak Elisa Christopher
Nirahua, Ibu Sarah Berita Boru Situmeang. Kiranya Tuhan memberkati rencana pernikahan ini. Keempat, anggota jemaat baru. Mulai hari ini tanggal 24 Januari 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat yang baru, yaitu keluarga Frederick Marasi Silaban, Ibu Eka Kristina Boru Dolok Saribu. Alamat Adora Permata, Blok B5 nomor 26, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, Sektor Sion. Pindah dari Gereja HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari, Distrik 10 Medan Aceh. Majelis beserta seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti persekutuan dan pelayanan di gereja kita. Kelima, pelantikan tim Litbang, tim Badan Audit, tim Renstra, Punguan Keluarga Muda, dan pendamping remaja. Sesuai dengan hasil keputusan rapat jemaat HKBP Kebayoran Baru pada hari Minggu ini, Minggu tanggal 20 Desember 2020, tentang pembentukan tim Badan Audit Jemaat, tim Litbang, tim Renstra, maka pada hari Minggu ini tanggal 24 Januari 2021 di Kebaktian Bahasa Batak pukul 8 tadi sudah dilaksanakan pelantikan kepada tim yang telah terpilih. Keenam, Bona Tahun. 1. Bona Tahun Seksi Para Puan. Hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 13, Seksi Para Puan akan mengadakan sermon perdana dan Bona Tahun. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, maka ibadah sermon dan Bona Tahun akan diadakan secara virtual atau live streaming. Link Zoom dapat kita baca pada warta cetak dengan pengkhotbah Pendeta Timbul Sitanggang. 2. Bona Tahun NHKBP. Pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 17 akan diadakan acara Bona Tahun Naposo Bulung HKBP Kebayoran Baru yang dilaksanakan secara virtual dengan pengkhotbah Pendeta Bintang M. Siregar. Kiranya seluruh Naposo Bulung dapat ikut serta dan hadir di dalam kegiatan tersebut. Ketiga, Bona Tahun Remaja. Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 pukul 15, Jemaat HKBP Kebayoran Baru akan mengadakan Bona Tahun Remaja yang dilaksanakan melalui media Zoom dengan pengkhotbah Pendeta Ferison Razoki Pasaribu. Warta ini merupakan undangan bagi para remaja dan orang tua remaja untuk dapat mengikutinya. Link Zoom akan dibagikan. Ketujuh, Dewan Koinonia. A. Guru Sekolah Minggu. Mulai hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 akan dimulai kembali sermon guru sekolah minggu. B. Seksi AMA. Mulai hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 19 akan dimulai kembali sermon Seksi AMA HKBP Kebayoran Baru. Kedelapan, pelajar CD. Mulai hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 19 akan dimulai kembali kegiatan pelajar CD. Kesembilan, pembagian kalender HKBP tahun 2021. Hari ini, Minggu tanggal 24 Januari 2021, akan dibagikan kalender HKBP tahun 2021. Kalender dapat diambil di gereja atau bisa menghubungi situa sektor masing-masing. Kesepuluh, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahannya jatuh pada tanggal 17 hingga tanggal 23 Januari 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi situa sektornya masing-masing atau menghubungi sekretariat gereja. Kesembilan, setelah warta baca ini, diberikan kesempatan kepada tim protokol kesehatan HKBP Kebayoran Baru untuk memberikan penjelasan terkait kondisi pandemi COVID-19 akhir-akhir ini. Terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Shalom, Amanginang. Selamat hari Minggu untuk kita.
Pertama-tama, biarlah secara akal budi dan iman percaya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang melindungi dan menguatkan, sehingga hingga saat ini masih diizinkan Tuhan untuk beribadah secara onsite seperti sekarang ini, maupun secara live streaming di rumah kita masing-masing. Yang kedua, Huria mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang yang beribadah tatap muka seperti sekarang ini, maupun pada minggu-minggu ibadah yang lalu, karena dengan sadar mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan sejak mengisi reservasi melalui website, memakai masker dari rumah, dan di pintu gerbang mencuci tangan, konfirmasi kehadiran, cek suhu tubuh, sampai menempati tempat duduk yang diarahkan oleh Sintua Haretown. Kami, para Hado HKBP Kebayoran Baru, khususnya tim kerja protokol kesehatan, bangga dengan Amang Inang mematuhi arahan-arahan tersebut. Melihat perkembangan penyebaran COVID-19 akhir-akhir ini, bahwa jumlah masyarakat yang terkena terdampak COVID-19 meningkat secara signifikan, terlebih untuk DKI Jakarta, maka kami protokol kesehatan gereja perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, agar seluruh jemaat HKBP Kebayoran Baru perlu meningkatkan disiplin diri untuk melaksanakan program 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. 2. Dari data pemerintah DKI Jakarta, 39% penularan COVID terjadi melalui klaster keluarga, di mana seorang anggota keluarga yang sudah terlebih dahulu tertular, lalu menularkannya pada anggota keluarga lainnya. Untuk mencegah terjadi klaster keluarga, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut. Selalu mengingatkan dan menyadarkan seluruh anggota keluarga di rumah, agar untuk tidak keluar rumah apabila tidak perlu sekali. Kedua, apabila harus keluar rumah, agar selalu ingat dan disiplin menjalankan prinsip 5M. Ketiga, ketika kembali ke rumah, agar langsung mandi dan mengganti pakaian, jangan langsung kontak bersentuhan dengan anggota keluarga lain sebelum mandi dan berganti pakaian. Selanjutnya, menerapkan protokol kesehatan ketika ada tamu berkunjung, sekalipun itu keluarga terdekat kita, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terapkan etika bersin dan batuk dengan menutup hidung dan mulut, selalu bersihkan yang terkena cipratan batuk dan bersin, kemudian cuci tangan dengan menggunakan sabun. Upayakan terciptanya suasana gembira dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, sehingga terjadi peningkatan imun dan kekebalan tubuh pada setiap anggota keluarga, dan yang utama dan terutama adalah selalu melakukan ibadah bersama dalam keluarga. Perlu diingatkan agar apabila kita menggunakan ASN, asisten rumah tangga, dan sopir, agar selalu menerapkan prinsip 5M, agar mereka karena mereka mempunyai potensi besar juga untuk menularkan COVID-19 masuk ke dalam keluarga. Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, pada kesempatan ini izinkan kami menghimbau kepada kita semua, apabila terkonfirmasi positif COVID-19, agar melakukan kontak tracing dengan mengidentifikasi kontak erat atau orang yang pernah kontak 3-5 hari sebelum terkonfirmasi COVID, mengevaluasi kontak erat apakah keberadaan mereka kontak langsung dengan kita atau pernah bersama dengan kita dalam satu waktu yang lama di ruangan tertutup. Kalau iya, baiklah kita menghubungi mereka dan memberitahukan kondisi kita yang terkonfirmasi, agar mereka dibangkitkan kesadarannya, mengevaluasi kesehatannya, dan mau memeriksakan diri, mengikuti arahan dokter untuk tindakan selanjutnya. Amang Inang, mengingat kondisi akhir-akhir ini meningkat dengan tajam terkonfirmasi positif COVID-19, terutama kita di DKI Jakarta,
Kami para halado mengusulkan akan melaksanakan ibadah live streaming tanpa kehadiran jemaat di gereja ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan penularan terjadi pada saat ibadah dan juga merupakan penerapan mengurangi mobilitas. Namun, kami para halado bertanggung jawab menghadirkan ibadah ke rumah jemaat melalui ibadah live streaming. Dan juga Amang Inang, kami para halado Kebayoran Baru turut berdoa mendoakan bagi Amang Inang, saudara-saudara yang terkonfirmasi positif agar tetap kita berdoa bersama-sama di dalam kasih Kristus, bersama-sama kita berdoa untuk kesembuhan anggota saudara-saudara kita. Akhir kata, marilah kita bersama-sama melaksanakan program pemerintah dengan menerapkan prinsip 5M dan ikut serta ambil bagian dalam program vaksinasi yang sedang dilaksanakan pemerintah. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian. Demikian penyampaian kami dari tim protokol kesehatan HKBP Kebayoran Baru berkenaan dengan kondisi pandemi COVID akhir-akhir ini. Horas. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama A dan pertama B. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput
Iya. Firman Tuhan pada minggu yang ketiga setelah Epifanias ini tertulis dalam kitab nubuatan Nabi Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kali. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besar. 3 hari perjalanan luas. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauh. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di api. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tema atau topik bagi kita pada minggu ini mengingatkan kita dan meyakinkan kita bahwa kemurahan Allah yang menyelamatkan itu juga terjadi atas hidup kita, juga mengisi kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita lihat terutama istilah atau kata menyesallah Allah. Itu 2 kali kita temukan. Yang pertama dalam peristiwa air bah. Setelah Allah melihat air bah itu surut, lalu setelah Allah melihat dampak dari amarahnya, dampak dari murkanya, dampak dari hukumannya yang membinasakan dunia, di situ dikatakan, maka menyesallah Allah karena telah menurunkan air bah itu. Di sini juga kita temukan kalimat yang mirip dengan itu, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Ini luar biasa, mengingat. Luar biasa. Ternyata Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, bisa juga ya menyesal. Menyesal dengan rencana hukuman, rencana kehancuran yang akan dilakukannya. Mungkin perbandingannya sama dengan kita. Ketika kita merencanakan hukuman untuk anak-anak kita yang nakal. Wah, setelah kita dengar dari telepon, laporan, entah dari pembantu atau tetangga,
ternyata anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, maka ya kita pulang entah dari kantor, entah dari mana, sambil di dalam hati, wah, merencanakan. Mau diapain anak ini? Luar biasa, harus dihukum. Apa ya hukumannya? Kita sudah merencanakan, memikirkan, dan akan melakukan hukuman kepada anak yang kita sayangi. Ternyata apa yang terjadi? Kita pulang, sampai di rumah kita dapati anak kita itu dengan menangis mengakui kesalahan, minta ampun, dan berusaha memperbaiki kesalahannya yang sudah memporak-porandakan ruang tamu. Begitu repot mereka berusaha. Lalu apa yang kita lakukan? Apa? Apakah kita meneruskan hukuman yang telah kita rencanakan dalam hati itu, yang kita sudah pikir-pikirkan? Wah, ubal bali mahok, pakai sapu lidi. Saya ingat kalau kami dulu anak-anak, kalau nggak sapu lidi, gagang sapu lah hukumannya. Ternyata tidak jadi. Menyesallah saya sebagai seorang bapak telah merencanakan hukuman yang begitu keras kepada anakku ini. Itulah kondisinya, Manginang. Kondisi psikologis yang mungkin terjadi di dalam diri Allah ketika melihat anak-anaknya menyesali kesalahannya. Sehingga dalam kisah Yunus ini kita temukan bagaimana Allah memberikan kesempatan yang kedua. Ini seringkali kita lupa ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan yang kedua. Setelah kita gagal melakukan, memanfaatkan kesempatan yang pertama, seringkali kita lupa. Tapi di sini ketika Allah berfirman untuk kedua kalinya, karena yang pertama Yunus berusaha memberontak, Yunus berusaha melarikan diri, dan akibatnya Yunus harus menerima hukuman Allah. 3 hari lamanya dia harus merasakan pahit getir, bahkan di batas hidup dan mati dalam perut ikan yang besar. Itulah dampak dari kesempatan yang pertama yang tidak dilakukan, malah diabaikan, ditinggalkan, dan dilawan. Namun di sini kita lihat Allah tidak mau menyerah. Allah tidak mau memperhitungkan kesempatan yang pertama yang terbuang itu, kesalahan Yunus yang luar biasa itu. Dia memberi kesempatan kedua kepada Yunus untuk mendengar dan melakukan firman. Dan untuk kesempatan yang kedua ini, Yunus tidak lagi mau membuangnya. Dikatakan dalam ayat 3, bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Inilah yang perlu kita renungkan ketika Allah memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Mari kita bersiap seperti Yunus untuk kembali mendengar firman Tuhan dan melakukannya, walaupun tantangannya berat.
bisa saja melawan hati nurani seperti yang dipergumulkan oleh Yunus. Bagaimana mungkin orang Niniwe yang begitu jahat ini boleh menerima kemurahan Allah? Siapa rupanya mereka ini? Apakah mereka ini umat Allah? Tidak. Mereka ini termasuk orang kafir, bukan bangsa Israel. Tidak layak mereka menerima keselamatan. Itu pergumulan batinnya. Tapi itu juga harus diatasi demi memanfaatkan kesempatan yang kedua yang diberikan Tuhan, yang jauh lebih mulia, yang harus mengalahkan, dalam tanda kutip di sini, pemahamannya, prinsipnya tentang keselamatan. Lalu dia berjalan. Apalagi di sini dijelaskan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Ini bisa kita bandingkan dengan kota Jakarta. Berapa juta penduduk kota Jakarta? Berapa besarnya kota Jakarta ini? Begitu besar, begitu luar biasa. Kan sayang kan kalau sampai penduduk kota Jakarta ini semuanya dimusnahkan. Hanya karena tidak ada yang mau menggunakan kesempatan kedua seperti Yunus ini, memberitakan tentang kabar keselamatan. Luar biasa tanggung jawab Yunus ini. Karena itulah dia lakukan. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ditunggang balikan itu sama seperti yang dialami oleh kota Sodom dan Gomora, yang musnah begitu saja sehingga tidak nampak lagi di dalam peta sampai sekarang. Musnah. Itulah istilah ditunggang balikan yang dipakai oleh Alkitab dalam hal ini. Sama seperti mungkin kalau kita pernah nonton film-film tentang benua Antartika, yang katanya punya ada istana Antartika, musnah dia, turun ke dalam laut, yaitu negeri Atlantis, tidak nampak lagi dalam peta dunia. Seperti itu. Apakah Niniwe akan terjadi seperti itu? Menerima hukuman Allah. Bahkan mungkin juga bisa kita bandingkan dengan Pompei, yang juga seperti itu, musnah oleh gunung Pompei. Ternyata begitu mendengar khotbah Yunus, ini khotbah pemberitaan Yunus, maka semua penduduk kota Niniwe, baik orang dewasa maupun anak-anak, tidak terkecuali, mengenakan kain kabung. Kain kabung lambang duka cita, lambang penyesalan, lambang pertobatan. Tidak ditentukan oleh usia, besar, kecil, anak-anak maupun dewasa, semua bergerak untuk bertobat. Bahkan bukan cuma mereka, setelah sampai kabar itu kepada raja, firman itu, khotbah itu kepada raja dan para pembesar kerajaan Niniwe, mereka turun dari tahtanya, turun dari singgasananya, turun dari jabatannya, bersatu dengan rakyat, sama-sama bergerak
melakukan pertobatan. Pertobatan massal terjadilah. Sampai raja sendiri menyampaikan maklumat kepada seluruh isi kota Niniwe, manusia dan ternak. Semua yang ada, makhluk hidup, harus ikut juga bertobat, memakai kain kabut. Karena memang ya sejak penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, lalu manusia jatuh ke dalam dosa, maka semua makhluk berada di bawah kuasa dosa. Walaupun mereka sendiri tidak mengerti, tapi itulah dampak dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Binatang, hewan, ternak yang nggak tahu apa-apa harus juga menderita sengsara. Jadi pertobatan itu bukan lagi diberlakukan kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh binatang, ternak yang ada di kota itu. Total. Nah, melihat peristiwa itu Amang Inang, ya bagaimana seperti yang saya katakan tadi? Tentulah di sini wajar, apalagi kalau kita memandang atau memahami Allah dari sudut antropologis, psikologis, dari segi kejiwaan manusia, yang memang Allah juga bisa sedih, Allah juga bisa marah, yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan di dalam keberadaan keilahiannya, maka Allah di sini juga menyesal. Menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dengan singkat, khotbah ini sebetulnya mengajak kita semua, menghimbau kita semua kembali untuk introspeksi, mengevaluasi diri, terutama ketika kita telah kehilangan kesempatan yang pertama, untuk kembali menerima kesempatan yang kedua dari Tuhan Allah dalam pekerjaannya yang mulia. Sama seperti yang dialami Yunus, dan sama juga seperti yang dialami oleh seluruh penduduk negeri kota Niniwe. Mari kita hindari, mari kita bujuk atau kita lembutkan hati Allah itu supaya tidak jadi melakukan hukumannya yang luar biasa. Jangan-jangan karena kita kondisi belakang ini terjadi, karena dosa dan pelanggaran kita, kejahatan kita di hadapan Allah, maka COVID-19 terus merajalela. Harus ada pertobatan dari kita, penyesalan yang sungguh-sungguh. Siapa tahu demikian keyakinan dan pengharapan raja kota Niniwe ini. Dikatakan di sini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Siapa tahu? Itu suatu pengharapan yang luar biasa. Siapa tahu Allah segera menghentikan pandemi COVID ini. Melalui tindakan-tindakan nyata dari diri kita, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe itu. Allah menunjukkan kemurahannya kembali dengan menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini.
Karena itu bertobatlah. Kembalilah kepada Allah. Lakukanlah lagi apa yang berkenan kepadanya. Itu yang menjadi himbauan kepada kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa. Jangan pernah kita mengeraskan hati, lah ini kan bukan karena salahku. Lah ini kan urusan orang lain. Tidak bisa seperti itu. Mari kita terus berdoa, bahkan dengan penuh penyesalan. Kalau mungkin kita nggak sadar kan, karena kesalahan kita, maka terjadi situasi seperti belakang ini. Bertobatlah, apalagi bagi kita yang mungkin pernah berdekatan atau bahkan terpapar COVID-19. Bertobatlah. Allah memberikan kesempatan yang kedua ketika kita sembuh. Jangan lagi kita teruskan kekeras kepalaan kita, kekerasan hati kita dengan menganggap remeh pandemi COVID ini, dengan mengabaikan protokol kesehatan sebagai cara Allah mengingatkan kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, supaya kemurahan Allah yang menyelamatkan itu dapat terus kita alami, dapat terus kita nikmati di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan bagimu ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah Allah yang rahmani dan rahimi, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Tidak selalu Engkau menuntut dan tidak untuk selama-lamanya. Engkau marah karena dosa dan pelanggaran kami. Tetapi seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, kami percaya Engkau segera menyiapkan, bahkan melakukan pengampunan dengan menyelamatkan kami dari kehancuran, terutama dari pandemi COVID yang masih harus kami hadapi sampai saat ini. Ajari kami Bapa, supaya dengan segala kerendahan hati menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu, menyesali dan bertobat atas dosa dan pelanggaran kami, sebagaimana yang telah dilakukan oleh penduduk Niniwe, untuk melembutkan hati-Mu ya Bapa, untuk menurunkan panasnya amarah-Mu ya Bapa, supaya itu tidak membinasakan, tidak menghancurkan kehidupan kami. Kalaupun pandemi COVID ini bukanlah hukuman daripada-Mu ya Bapa, tetapi kami boleh belajar untuk menerima kesempatan kedua di tengah-tengah pandemi COVID ini, dalam new normal atau kehidupan baru yang Kau sediakan bagi kami, untuk tetap taat menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang terus kami ingatkan dan tentunya harus kami lakukan. Bukan hanya demi kepentingan kami pribadi, tetapi justru demi kepentingan banyak orang, kepentingan orang-orang yang kami kasihi, bahkan kepentingan kehidupan itu sendiri yang Kau anugerahkan kepada kami, kesehatan yang sungguh mendukung layaknya kehidupan itu. Bapa di surga, padamu juga kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, terutama di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu HKBP Kebayoran Baru ini, sertai seluruh parhalado atau majelis gereja-Mu, agar terus sehati sepikir
bekerja sama dan sama-sama bekerja sedemikian rupa, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga dapat bersatu, sehati sepikir dengan seluruh anggota jemaatmu yang ada di tempat ini. Sehingga segala program, kegiatan yang mengutamakan kemuliaan Tuhan di dalam setiap keberadaan kami masing-masing sungguh dapat terjadi dengan baik. Bapa, padamu kami serahkan juga orang-orang yang telah Engkau panggil untuk ikut serta dalam pelayanan gerejamu ini, sebagaimana yang telah dilakukan, dilantik dalam ibadah minggu tadi pagi, agar mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas dan pelayanan mereka itu, apapun dan seperti apapun itu, terutama dalam tim audit, renstra, dan lain sebagainya, agar mereka juga boleh bersama-sama dengan kami semua, bahu-membahu, memberikan yang terbaik demi kemajuan pelayanan gerejamu HKBP Kebayoran Baru ini, dan terutama demi kemuliaan nama Tuhan. Padamu kami serahkan anggota jemaatmu yang masih berbaring sakit sampai pada saat ini, dalam kelemahan mereka, dalam keterbatasan mereka, hiburkanlah ya Bapa. Berikan juga obat-obatan yang sungguh mempercepat proses kesembuhan sakit penyakit mereka. Juga perhatian dari keluarga, sanak saudara, sehingga mereka sungguh-sungguh tidak sendiri dan merasakan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di surga, padamu kami serahkan juga seluruh tim medis di tengah-tengah bangsa kami ini, yang begitu berani dan terus bahu-membahu bekerja sama untuk menanggulangi dampak pandemi COVID di tiap-tiap rumah sakit dan juga klinik atau semua yang membutuhkan tindakan medis karena dampak pandemi COVID ini. Kuatkan mereka ya Bapa, meskipun mereka seringkali harus meninggalkan keluarga. Hiburkanlah mereka, sehingga setiap pelayanan dan pengobatan yang mereka berikan itu menjadi cara Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga mereka pun juga menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga sungguh bersuka cita, terutama bagi anggota jemaatmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, agar mereka juga boleh belajar setiap waktu menghitung hari-hari kehidupan yang Kau anugerahkan kepada mereka, supaya mereka juga beroleh hati yang bijaksana. Terima kasih ya Bapa. Kepadamu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita terima dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 388 dan juga menyerahkan persembahan kita. Semua berdiri. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teluk kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Iya, kebaktian kita telah selesai. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu, salam sehat dan tetap semangat, supaya kita bisa jumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang dengan situasi yang lebih baik lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, salam bagi kita semua. Udah keren. Ada pada
Ibu Magda. Mungkin sedikit saya sampaikan lebih dahulu struktur daripada seksi perempuan di HKBP itu sendiri berada di bawah Dewan Koinonia, merupakan salah satu organ di Koinonia, dan seksi perempuan sendiri sebetulnya melingkupi seluruh perempuan dewasa di Gereja HKBP Kebayoran Baru. Namun di dalam keanggotaannya sendiri, karena kita memiliki wadah, tidak semua perempuan itu aktif di seksi perempuan. Jadi kalau untuk keanggotaan anggota Bapak itu adalah semua kaum Bapak yang ada di gereja kita. Kalau kakaknya sendiri, setahu saya 300-an sekian. 300 ya, kurang lebih 300 samping lah. Tapi kalau mulai di semasa pandemi ini sedikit kita bisa mendata, karena kita sudah mulai membuat WhatsApp group. Di mana WhatsApp group itu jumlah anggotanya terdata 81 orang. Sebenarnya jumlahnya lebih dari situ, tapi